ada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. Ana aqul bainana wa bainakum al-salaf, bainana wa bainakum al-kutub, kana fayaqul al-bid'ah bainana wa bainakum. Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dan kita lanjutkan sedikit di muka surat 22, masih terkait dengan wajibnya niat. Qala Syekhuna Ratiman Al-Hubayshi hafizahullah, wa tatahaqqaqun niyatu bil qiyam fi waqtis sahar. Dan niat puasa tadi menjadi pasti dengan apa? Berdirinya orang tadi, bangunnya orang tadi di waktu sahur. Wa tanawulit ta'ami wasyarab fi dzalikal waqt. Dan dia makan dan minum di waktu itu. Jelas untuk apa makan dan minum di waktu sahur? Dia bilang saya mau sahur. Jelas sahur untuk apa? Jelas untuk puasa. Maka sekedar itu sebenarnya dia sudah punya niat untuk puasa dan itu sudah cukup. La siyama liman lam yakun hadza bi'adatin lah. Terutama untuk orang yang mana makan di waktu itu bukan tradisi dia. Fi ghairi ayyamis shaum, di selain hari-hari puasa. Ya memang itu bukan tradisi kita, jam segitu makan itu sangat jarang sekali. Li'anna niyyah hiyal qasdu ila syai'i wal iradatulah. Karena yang namanya niat adalah maksud untuk melakukan sesuatu dan keinginan untuk melakukan perkara tadi. Wa hadza qad hasala lahul qasdul mu'tabar. Dan orang ini telah mendapatkan maksud yang terpandang tadi, berarti dinilai sudah ada niat puasa. Wallahu a'lam. Baik, selesai dari Sahih Fiqhus Sunnah punya Syekh Albani. Ta'yinun niyyah makna. Sekarang penentuan niat itu maksudnya apa? Ini an yanwiya. Wa alam, ini harusnya mimnya itu iya lah ya. An yanwiyas siyam. Kenapa tahu-tahu ada mim di situ? Nama yanumu nanti tidur puasa, tak betul, tapi an yanwiyas siyam dohirnya itu. Bukan mim tapi ya. Yaitu dia meniatkan puasa an Ramadan, yaitu untuk Ramadan, au kaf'an kafarah, atau puasa untuk membayar kafarah, au an-nadhr, atau puasa untuk nadar, wa ma asbaha dzalik, dan yang seperti itu. Inilah yang dikatakan penentuan niat. Karena apa? Puasa sendiri jenisnya banyak. Jadi dia harus memang apa? Menentukan di dalam hatinya, ini niat puasa apa? Puasa Ramadan atau Isnin Kamis atau puasa kafarah, puasa nadar atau apa. Jadi harus ditentukan. Wa rajjaha dzalika Syekhul Islam rahimahullahu taala ila anna Ramadan wa ma ulhiqa bihi. Syekhul Islam rahimahullahu taala merajihkan yang demikian itu, bahwasanya puasa Ramadan demikian pula yang disusulkan kepada urusan Ramadan. Contohnya apa? Yaitu puasa qadha, misalkan qadha Ramadan bagi orang yang sakit. Mimma yustaratu fihi tatabu', dan yang disyaratkan di situ ada sifat susul menyusul. Adapun kalau yang polanya susul menyusul, ini yang puasa 2 bulan berturut-turut. Nah itu yang memang wajib susul menyusul. Takfin niyatu fi awwalih, maka untuk yang polanya seperti itu cukuplah niat itu di awalnya. Dan ini khilaf memang, sebagaimana telah dibahas dalam kitab yang lain. Misalkan orang hanya meniatkan di awal Ramadan, dia mengatakan saya niat puasa Ramadan. Apakah ini cukup? Ataukah tiap malam dia harus meniatkan itu? Ini khilaf. Adapun Syekhul Islam dan sebagian ulama merajihkan itu cukup. Karena yang namanya puasa Ramadan itu memang puasa yang susul menyusul selama 29 hari atau 30 hari.
Berarti hakikatnya dia meniatkan puasa di sepanjang bulan itu, sudah ada niat. Demikian pula kalau puasa yang 2 bulan berturut-turut ataupun yang lainnya, cukup di awalnya. Walaupun tentunya lebih selamatnya tiap malam memang ada niat dan tidak harus memberat-beratkan diri dengan lafaz atau apa. Tapi orang bangun untuk sahur itu pun sudah niat. Malam yaqta'hu li udhur, selama dia tidak memutus amalan tadi karena suatu uzur. Adapun kalau putus karena suatu uzur, tahu-tahu untuk wanita terkena haid selama 5, 6, 7 hari misalkan, setelah itu dia wajib untuk meniatkan lagi. Atau mungkin orang itu sakit sekian hari, betul-betul sakit tak mampu menjalankan puasa, maka ini putus. Tapi setelah itu cukup dia niat lagi dan melanjutkan puasa yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Fayasta'nifun niyah, maka dia memperbaharui niatnya. Wa hadzal qaul tarjihul allamati ibni Utsaimin rahimahullahu taala, dan pendapat ini juga dirajihkan oleh Syekh Utsaimin, yaitu cukup niat di awalnya kalau pola puasanya memang puasa yang susul menyusul, kecuali kalau terputus tadi maka perlu niat lagi setelah itu. Cuma kalau ditanya yang lebih selamat gimana? Yang lebih selamat tiap malam kita berniat, dan sahur itu sendiri sudah mengandungi niat. Faqala fi syarhil mumti, beliau berkata dalam syarhul mumti, wa hadha huwal ashah, dan inilah pendapat yang paling sahih. Li'annal muslimina jami'an law sa'altahum, karena kaum muslimin semuanya, seandainya engkau bertanya pada mereka tentang niat puasa, laqala kullu wahidin minhum, niscaya setiap orang dari mereka yang memang wajib puasa Ramadan, ana nawinis saum, saya memang meniatkan puasa, min awali syahr ila akhirih, sejak awal bulan sampai akhirnya. Jelas orang muslim yang tidak pendurhaka dalam masalah ini, dia akan meniatkan puasa selama sebulan. Jadi niatnya adalah puasa setiap hari, sudah ada niat. Wa ala hadza, maka berdasarkan ini, fa idza lam taqa'in niyyatu fi kulli lailatin haqiqatan, apabila niat itu tidak terjadi di setiap malam secara hakikatnya, mungkin dia lupa, tidak berniat setiap malam, fahiya waqi'atun hukman, namun niat tadi telah ada secara hukum. Kenapa? Karena di awal Ramadan dia sudah punya niat untuk puasa 30 hari, dan ini bagus. Ini adalah hujah yang bagus. Li'annal asla adamu qata'in niyah, karena hukum asalnya adalah si muslim tadi tidak punya niat, tidak punya keinginan untuk memutuskan niat. Baik, maka hakikatnya seorang muslim yang tidak ada udzur apa-apa, dia punya niat memang puasa terus-menerus selama sebulan itu. Baik, wa hadzal qaul huwa alladzi tatma'innu ilaihin nafas, dan pendapat inilah yang mana jiwa saya, si penulis, tentram dengan itu, yaitu Syekh Utsaimin. Wala yasa'un nasal amalu illa alaih, dan tidak mungkin orang-orang beramal kecuali di atas pola seperti ini. Yaitu kalau setiap hari orang diwajibkan menghadirkan niat, boleh jadi ini sulit. Mungkin hari pertama, kedua, ketiga, selama seminggu dia ingat. Hari-hari berikutnya sudah kalau orang Arab bilang mutakayyif, sudah menyesuaikan diri. Hari-hari berjalan seperti biasa, mungkin dia lupa di malam harinya untuk berniat. Baik, maka ini akan menyusahkan kalau harus dikatakan berarti puasanya besok itu tidak sah karena malam itu dia tidak ada niat. Ini akan menyusahkan seperti itu. Tapi cukup di awal bulan dia sudah punya niat puasa selama 30 hari misalkan, atau sebulannya adalah 29, ya 29 misalkan, dengan memperkirakan. Atau dia bilang secara umum, saya memang punya niat puasa sebulan, dan itulah keadaan kaum muslimin. Niatnya memang puasa bulan Ramadan, dan bulan Ramadan bukan hanya sehari 2 hari, tapi dia adalah sebulan. Baik, dan ini cukup bagus. Wa qala Syekhuna Yahya hafizahullah fi Ithafil Kiram, yakfi ayyakuna nawiyan lis-shaw as-siyama
cukup dia itu berniat puasa walau min awali syahr, walaupun di awal bulan saja. Nah, ini berarti beliau merajihkan pendapat Syekhul Islam juga. Illa idza khurimat, kecuali apabila niat tadi rusak bisafar, karena safar ada udzur, au marad atau sakit, au ghairi dzalik atau perkara yang lain. Apa ini? Minat ta'attulat, sebenarnya bukan pakai ta ya, tapi mim, mu'attilat sepertinya, yaitu yang mu'attilat, yaitu yang merusak, mengosongkan anisyam. Bagusnya adalah apa? Pakai mim, tapi kalau pakai ta mungkin kita dengan cara penakwilan boleh. Wasan apa? Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Walaupun bagusnya pakai mim, yaitu apa? Pakai fa'ala yufa'ilu. Nggak masalah, tapi terjemahannya sama aja, yaitu apa? Perkara yang merusak puasa dengan udzur, yaitu safar atau sakit ataupun yang lain. Kalau tidak ada udzur ya dia dosa, tapi ya setelah itu dia niat lagi. Summa arada an yasum, lalu setelah itu, setelah faktor-faktor penghalang itu hilang, setelah beberapa hari misalkan, lalu dia ingin puasa lagi, fa innahu yujaddidun niyyah, maka dia harus memperbaharui niatnya. Tayyib. Wa illa, tapi jika tidak ada perkara yang seperti tadi, hari-harinya lurus saja tanpa ada penghalang, fa yakfi min awwali syahr, maka cukup dia meniatkan di awal bulan. Baik, untuk yang mengalami haid atau yang semacam itu, setelah haidnya selesai maka dia berniat lagi. Dan insya Allah ini senang. Karena apa? Kalau dia ikut sahur, ini sudah ada niat sebenarnya. Fahuwa ma yatasahhar, yaitu apa? Niat itu bagaimana? Mudah. Saya bilang cukup dengan apa? Kita ikut bersahur. Baik. Atau ma-nya di sini manafiyah. Intinya sama, masalah sahur itu cukup. Ma yatasahharu illa wa huwa yanwis siyam. Tidaklah dia bersahur kecuali dia itu punya niat puasa. Wa kadzalika huwa ma dakhala Ramadan illa wa huwa azimun ala siyamih. Demikian pula dia ini tidaklah masuk ke bulan Ramadan kecuali dia sudah ada tekad, sudah ada keinginan yang kuat untuk berpuasa. Wa ala hada, dan berdasarkan ini, fayakfi niyatun min awwali syahr, maka cukup niat itu dari awal bulan saja, selesai dengan sedikit perbaikan. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.